Baik, kita akan mulai dengan materi makromolekul bagian kedua, yaitu protein. Saya, Dewa Ayu Tatista, sebagai guru pengajar IPA Terapan. Perhatikan gambar yang Ibu sajikan di layar monitor kalian. Gambar-gambar ini merupakan contoh-contoh sumber protein yang ada di bahan makanan kalian. Menu restoran yang sering kalian sajikan untuk tamu di hotel yaitu seperti nampak pada gambar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring, model problem based learning tentang makromolekul, peserta didik diharapkan mampu menganalisis makromolekul karbohidrat, lemak, dan protein di bidang pariwisata dan menguji secara kualitatif kandungan karbohidrat, lemak, dan protein dalam bahan makanan yang digunakan di bidang pariwisata secara tepat dengan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi sekaligus dengan sikap-sikap jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Untuk apa sih anak pariwisata itu harus mempelajari protein? Ya penting banget, karena agar tumbuh kearifan dalam mengkonsumsi makanan dan menyajikan makanan untuk tamu di industri pariwisata. Sehingga menghasilkan generasi-generasi yang siap kerja, santun, mandiri, kreatif, sesuai dengan misi SMK. Kita masuk ke inti, yaitu yang pertama adalah pengertian protein. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya penting. Protein merupakan senyawa polipeptida. Setiap peptida tersusun atas asam amino sebagai komponen terkecil. Unsur penyusunnya adalah CHON. Asam amino adalah senyawa yang tersusun atas gugus karboksil dan gugus amin. Bisa dilihat strukturnya di layar kalian. Sudah? Kita akan masuk ke jenis-jenis asam amino. Ada 3, yaitu asam amino esensial, asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari luar, yaitu dari makanan. Yang kedua ada asam amino non-esensial, asam amino yang dapat disintesis dari dalam tubuh, yaitu dari suplai nitrogen. Kemudian yang ketiga adalah asam amino semi-esensial, asam amino yang pada kondisi tertentu tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Ayo disimak jenis asam amino. Ini sudah Ibu sajikan berupa tabel sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Ada yang esensial, ada yang non-esensial, ada yang semi-esensial. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu sifat-sifat protein. Sifat protein yang pertama yaitu sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Kemudian dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan atau penambahan asam dan basa. Bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Dapat mengalami kerusakan, terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Yang ketiga yaitu analisis kualitatif protein atau cara menguji protein. Yang pertama ada uji Biuret. Uji Biuret ini menggunakan pereaksi NaOH, yaitu suatu bahan yang akan menunjukkan warna ungu atau merah muda jika mengandung ikatan peptida. Yang kedua ada uji timbal, 2-asetat. Reaksinya adalah larutan timbal, kertasari yang dibasahi oleh larutan Pb CH3COO2. Uapnya terjadi diuji dengan
kertas timbal 2 asetat. Jika terbentuk warna hitam pada kertas tersebut, berarti proteinnya mengandung belerang. Yang ketiga ada uji xanthoproteat. Reaksinya adalah asam nitrat pekat atau asam asetat pekat, dan dapat juga asam sulfat. Jika ditambahkan EH3 akan berwarna kuning, dan jika ditambahkan NaOH akan berwarna jingga. Uji xanthoproteat ini digunakan untuk menunjukkan adanya cincin benzen pada protein. Yang keempat yaitu fungsi utama protein sebagai enzim, sebagai protein transport, protein kontraktil, protein struktural, protein cadangan, sebagai antibodi, sebagai protein pengatur, dan sebagai pengendali pertumbuhan. Ya, yang kelima, gangguan kesehatan terkait protein. Dalam kondisi normal, hanya 15% protein di dalam tubuh yang dapat diubah menjadi energi. Protein di dalam tubuh mengalami turnover. Kelebihan dan kekurangan protein dapat berdampak buruk bagi tubuh. Tempat terjadinya pencernaan protein itu ada di lambung dan ada di usus. Kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangan protein yaitu malnutrisi berupa kwashiorkor, gejala yang timbul berupa perubahan kulit dan rambut. Kelebihan protein yaitu gangguan kesehatan seperti peningkatan kadar kolesterol, perusakan jaringan tubuh, serta berbagai penyakit kardiovaskuler. Baik, sekian pemateri dari Ibu. Ingat ya, konsumsi protein harus dalam keadaan seimbang. Semoga bermanfaat materi makromolekul kita kali ini. Terima kasih.